Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya, karena tidak terasa waktu kita sudah sampai ke materi terakhir di mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru. Kita akan membahas mengenai materi pohon, ya, atau tree. Ya. Di sini materi pohon ini erat kaitannya juga dengan mata kuliah lain, misalnya dibahas di mata kuliah algoritma dan struktur data ya. Nah, kenapa? Karena pohon atau tree ini juga dianggap sebagai struktur data yang sifatnya rekursi. Oke? Oke, sekarang siapkan fokus dan pikirannya dan semangat juga agar bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, selamat belajar. Oke, sekarang kita awali materi ini dengan sebuah pendahuluan. Coba amati struktur organisasi di kampus, di Hima RPL, atau di kepanitiaan. Oke, nah misalnya kita ambil observasi struktur organisasi di kampus UPI Cibiru ya. Nah misalnya di sini direktur Pak Asep Heri Hanawan, membawahi wakil direktur, kasubag, beberapa kasubag, lalu ada kaprodi ya, khusus kaprodi RPL Pak Iqbal, lalu Pak Iqbal membawahi ketua KBK, dosen, kepala lab hingga kepada mahasiswa. Nah kalau kita lihat amati di sini ya, pertama kita mungkin bisa lihat bahwa struktur organisasi ini terlihat tampak seperti sebuah pohon. Nah kalau kalian bingung misalnya, kok Pak nggak kelihatan dari pohon? Ya udah, kita coba aja hilangkan dulu satu note ya di sini ya. Misalnya ini kita coba coret dulu, kita hapus dulu untuk yang mahasiswanya. Nah ini kita amati dari yang sini ya. Oke. Nah di sini kalau kita amati seperti sebuah pohon yang terbalik. Oke, biasanya kalau pohon itu kan organ yang paling tingginya adalah daun ya. Nah ini kita balik, jadi akarnya yang di atas. Oke. Nah, terus dia terdiri dari ranting dan daun. Nah, itu makanya materi tree ini adalah materi yang paling penting. Kenapa? Karena terapannya itu sangat luas, baik di bidang ilmu kita, ilmu komputer, ataupun bidang ilmu lainnya. Ya, sebagai contoh, nah ini ada satu konsep terkait dengan jaringan komputer. Mungkin nanti akan teknisnya lebih lanjut di semester berapa ya? Di semester lanjut lah, ada di mata kuliah jaringan komputer ya. Nah di sini ada istilah IP multicast. Di sini adalah penerapan tree di konsep IP multicast untuk streaming audio dan videonya ya. Jadi distribusinya seperti apa? Nah multicast ini mirip konsepnya dengan broadcast. Kalian mungkin istilahnya broadcast lebih familiar ya. Broadcast kan sifatnya kayak ada dari sender atau pengirim, itu ngirim secara simultan atau sekaligus ke beberapa penerima. Nah itu penerimanya baik dia mau nerima atau enggak gitu. Istilahnya dia nggak peduli dia mau nerima atau enggak, pokoknya saya kirim deh surat pesannya. Nah kalau multicast ini nggak dikirim secara berantai, secara simultan, secara langsung oleh sendernya, tapi yang nangkep hanya yang mau aja informasi itu. Nah untuk kasus yang ini kita lihat misalnya salah satu contoh, misalnya untuk distribusi video dan audio ya. Nah di sini misalnya satu kamera dia sorot satu artis atau public figure lah gitu. Nah untuk distribusinya gimana? Nah si kamera ini dia terhubung misalnya dengan satu perangkat komputer, jaringan komputer, misalnya kita anggap sebuah router ya. Router di sini dia akan share datanya berupa audio dan video ke beberapa perangkat lainnya. Misalnya di sini sebelum ke end device-nya misalnya HP atau TV, ini mungkin yang smart TV ya, yang bisa connect ke jaringan. Juga mungkin bisa juga ke perangkat laptop atau PC. Nah ini adalah konsep dari sini, misalnya awalnya dari sini akhirnya bercabang ke sini. Jadi ini salah satu konsep penerapan tree pada beberapa kajian bidang ilmu ya. Oke, sudah mulai paham? Ada gambaran sedikit terkait dengan materi ini. Nah untuk materi tree ini kita akan membahas sejumlah 6 buah subbab. Yang pertama dari konsep dasar pohon perentang, hingga ke pohon ekspresi pada haknya. Jadi nanti kalian juga memanfaatkan ini untuk
beberapa penerapan, misalnya mencari atau mengkodekan. Nah, cuman untuk materi ini kita hanya untuk membahas 2 awal, ya, 2 awal ini aja. Kenapa cuma 2? Karena di sini salah satu konsep dasar yang paling penting. Nah, nanti di pohon perentang juga kalian akan mengenal dengan algoritma Prien dan Kruskal, di mana kalian harus sangat mengerti tentang konsepnya. Cukup mudah dan mungkin tidak sesulit yang algoritma sebelumnya ya, di algoritma Dijkstra. Ini lebih mudah, insya Allah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, khusus untuk pertemuan ini kalian coba kerjakan dulu tes awalnya. Ya, jadi dilihat di sini ada 3 soal. Kenapa kalian harus mengerjakan ini? Karena materi ini akan sangat berkaitan dengan pemahaman di penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah, jadi di sini sekalian mereview lah. Apa sih graf itu? Kemarin apa yang ngerjain itu graf? Graf terhubung itu apa? Sirkuit itu apa? Lintasan itu apa? Graf sederhana itu kayak gimana? Yang tidak sederhana seperti apa? Lalu subgraf itu apa? Nah, ini nanti erat kaitannya sama spanning tree. Oke. Istilahnya bisa subgraf atau upagraf. Oke, kerjakan dulu. Jangan dulu dilanjut, kerjain dulu. Mau ditulis atau dalam potretan atau gimana, jangan dulu lanjut deh kalau bisa. Oke, baca-baca dulu, baru lanjut ke materi. Oke, saya anggap kalian sudah mengerjakan ya tes awalnya. Oke, kita masuk ke definisi pohon. Di sini ada 2 kata kunci. Yang penting adalah terhubung dan dia mengandung sirkuit. Oke, ada 2 kata kunci. Nah, di sini kita amati aja langsung. Salah satunya misalnya ini adalah graf yang pertama. Ada 6 buah simpul. Oke, di sini disebut pohon karena dia menghubungkan dari A, B, bahkan dia bisa menghubungkan ke F juga. Lewat mana? Lewat B ke sini. Yang B juga bisa ke E ya, ke A dulu, ke D, langsung ke E. Ini juga sama. Untuk yang graf yang kedua, ini juga disebut pohon karena dia bisa menghubungkan simpul C ke B caranya. Oke, dan tidak ada sirkuit di sini karena tidak mengandung sirkuit. Ini kata kuncinya adalah terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, kalau yang ini kenapa tidak disebut atau bukan pohon? Coba lihat di sini. Ini lihat simpul A, D, dan F ini mengandung sebuah sirkuit. Ini terlarang untuk pohon. Jadi ini bukan pohon. Nah, terus yang kedua, yang keempat, ini kenapa bukan pohon? Coba amati. Oke, karena ini tidak memenuhi syarat yang terhubungnya antara A dan B. Ini nggak terhubung. Coba dicek dari A, F, D, ini nggak ada jalur lagi ke sini untuk ke sini. Maka ini disebut bukan pohon. Oke, udah lengkap ya. Nah, erat kaitannya antara pohon yang saling berkumpul tentu akan ada satu istilah baru, yaitu namanya adalah hutan atau forest. Kumpulan pohon yang saling lepas. Nah, di sini graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Oke, nah di sini adalah salah satu contoh 3 buah pohon yang saling berkumpul dan saling lepas. Oke, maka disebut hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Oke. Nah, lalu kita perlu mengenal juga sifat-sifat pohon. Jadi misalkan satu graf G itu terdiri kan dari himpunan vertex atau edge atau simpul dan sisinya. Graf tak berarah sederhana. Nah, ini apa nih? Sederhana. Kalian udah harus tahu juga apa nih artinya sederhana. Yang sederhana gimana, yang tidak sederhana gimana. Nah, ada beberapa pernyataan. Yang pertama adalah G adalah sebuah pohon. Nah, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Ya. Nah, jadi untuk sifat pohon ini adalah pohon akan ada 2 bahasannya sebenarnya. Ada pohon bebas dan pohon berakar. Nah, untuk yang sekarang kita sebut ini adalah pohon bebas. Pertemuan ke depan insya Allah akan membahas tentang pohon yang berakar. Ya. Lalu, G terhubung dengan MN buah sisi. Oke, kita balik dulu ke slide sebelumnya. Oke, tadi kan di sini ada satu istilah bahwa graf itu terhubung dengan lintasan tunggal ya.
Nah ini dari dari A mau ke E, A D E ya. Dari B mau ke E, B A D E. Oke. Lalu juga tadi ada jumlah simpul, jumlah sisi adalah simpul kurang 1 M sisi N simpul. Nah, kita amati yang G ini, G1 ya. Misalnya di sini ada 6 buah simpul dari A sampai F. Nah, apakah jumlah sisinya? Kita cari dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tapi di sini jumlah sisinya adalah 5. Oke, berarti terbukti bahwa jumlah sisi adalah simpul kurang 1. Oke, kita masuk. Kita lanjutkan. Nah, terus G tidak mengandung sirkuit ya, jelas. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya ada satu sirkuit. Oke, jadi sini maksudnya adalah ketika jumlah sisi sama dengan jumlah simpul, nah maka graf itu akan membentuk sebuah sirkuit. Ya. Lalu graf terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Sini maksudnya jika salah satu sisi dihapus, nah itu nanti grafnya akan terpecah jadi 2 buah komponen di sini. Ya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah teorema. Dan sini kalian harus pahami bahwa teorema di sini dikatakan juga sebagai definisi lain dari pohon. Ya. Oke, kita masuk ke contoh. Sini kita lihat bahwa ada sebuah pohon mempunyai 2n buah simpul berderajat 1, 3n buah simpul berderajat 2, dan n buah simpul berderajat 3. Tentukan banyaknya simpul dan sisi di dalam pohon tersebut. Oke, yang kita cari adalah simpul dan sisi. Oke, nah coba review lagi. Dalam materi di bab graf mengenai derajat, oke, kita akan mengenal istilah lemma jabat tangan. Nah, itu menyatakan bahwa jumlah derajat semua simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi. Ya, saya ulangi, jumlah derajat simpul adalah 2 kali jumlah sisi. Oke. Nah, maka di sini kita lihat 2n kali 1, 2n buah simpul derajatnya 1, yang satu 3n buah simpul berderajat 2, terus n buah simpul berderajat 3. Itu sama dengan 2 kali jumlah sisi. Ya, 2 kali jumlah sisi. Oke, ini tambahin hasilnya 11n sama dengan 2 kali jumlah sisi. Nah, terus dari sifat pohon kita lihat bahwa untuk mencari jumlah sisi itu bisa dari jumlah simpul dikurangi 1, ya kan? Nah, di sini kita melihat bahwa jumlah sisi adalah dari sini jumlah simpul dikurang 1, 2n tambah 3n tambah n dikurang 1. Ini kan jumlah simpul. Ya, ini adalah n simpul dikurangi 1 untuk mendapatkan n. Maka jumlah simpul adalah 6n min 1. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kalau merujuk ke persamaan ini, maka jumlah n-nya atau nilai n-nya adalah sama dengan 2. Dari sini kita bisa dapat bahwa jumlah simpulnya adalah berapa? Jumlah simpulnya adalah 6n. 6n dari mana? 2n ditambah 3n ditambah n. Oke. Dengan nilai n adalah 2 sama dengan 12. Dari rumus ini kita dapat jumlah simpul. Jumlah simpulnya ada jumlah sisi. Jumlah sisinya adalah 11. Gimana? Tangkap? Coba diulang lagi, di review. Masuk lagi ya. Jadi ingat, dari sini kita istilah bahwa ada konsep jumlah simpul adalah jumlah derajat semua simpul adalah 2 kali jumlah sisi. Ini kita pahami, baru nanti kita cari n-nya. Setelah cari n-nya baru bisa ketemu jumlah simpul dan jumlah sisi. Oke? Semoga paham ya. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Oke, terkait dengan spanning tree. Oke, untuk spanning tree ini secara konsep ini mirip dengan upagraf atau subgraf ya di materi bab graf. Nah, oleh itu kalian harus sebaiknya kalian pelajari dulu atau kalian pahami tentang subgraf itu apa, upagraf itu apa. Oke.
agar kalian bisa identifikasi bedanya apa ya. Oke, saya sedikit kasih bocoran bahwa salah satu perbedaannya adalah bahwa dalam spanning tree ini harus memuat atau mengandung semua titik dari pohonnya atau dari grafnya dan terhubung. Oke, dan tidak mengandung atau tidak boleh mengandung sebuah sirkuit. Jadi intinya spanning tree itu apa sih? Intinya goalsnya itu adalah mencari rentang pohon minimum. Ya, jadi kita ada lihat pohon pecahannya berapa, minimumnya itu gimana. Oke, nah itu gambaran sedikit untuk spanning tree. Oke, kita untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan mengenai spanning tree atau pohon merentang. Ya. Oke, pohon merentang dari graf terhubung adalah graf atau subgraf merentang yang berupa pohon. Ya, pada sebuah graf G dengan himpunan vertex dan edge-nya diubah menjadi T. Ya, jadi menjadi dirubah ke himpunan baru namanya T. Yang di sini dia graf dari graf ini diidentifikasi dengan vertex 1 atau vertex 1 dan edge 1. Nah, caranya dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Caranya dipilih sebuah sirkuit, kemudian hapus satu sisi dari sirkuit ini. Dengan G akan tetap terhubung dan jumlah sirkuitnya berkurang 1. Oke, ilustrasinya seperti ini. Oke, misalnya ada graf seperti ini. Ini simpulnya ABCD dan tiap simpulnya dia memiliki derajat 3. Oke, di sini jelas ada sirkuit ya. Kita hilangkan satu persatu sirkuitnya. Oke, dari mulai garis ini yang dihilangkan, terusnya hingga akhirnya tidak lagi mengandung sebuah sirkuit. Oke, ini adalah pohon T1. Nah, pohon merentang atau spanning tree diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf ya, yang tadi sudah diilustrasikan. Oke, nah, namun dalam kenyataannya satu graf ini bisa terdiri dari beberapa pohon atau bisa dibentuk menjadi beberapa pohon. Ya, misalnya untuk graf G ini, kita makan tadi seperti ini, satu bisa juga jadi seperti ini, bukan? Yang penting apa? Semua simpulnya ada dan terhubung. Ya, untuk yang ini, simpul ini tetap terhubung dengan simpul ini karena ada lintasannya. Oke. Yang ini juga tetap terhubung dengan yang ini. Kita masih bisa lewat jalur sini. Gitu ya. Coba kalian nanti identifikasi juga. Apakah graf ini masih bisa dibentuk lagi? Apakah yang cukup 4 atau masih ada beberapa pohon lagi? Coba kalian coba dulu ya. Oke. Nah, di sini ada notes-nya. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai buah hutan merentang yang disebut dengan hutan merentang atau spanning forest. Ya. Nah, terus kita masuk ke aplikasi pohon merentang atau penerapan dari spanning tree ini. Nah, misalnya di sini untuk pemeliharaan jalan raya, ya seperti kita ketahui bahwa anggaran pemerintah itu terbatas. Jadi untuk menghubungkan semua kota dan satu sama lain, intinya membutuhkan anggaran yang seminim mungkin. Oke, jadi kita perlu ada kajian kira-kira untuk menghubungkan antara Bandung sampai Surabaya gitu, itu jalurnya lewat mana? Itu kan nggak semua jalur dipelihara misalnya, karena anggarannya terbatas. Maka yang prioritas yang mana? Nah, itu kita menggunakan aplikasi pohon merentang ini bisa. Oke. Atau misalnya untuk routing pada jaringan komputer. Oke. Kita kan internet ya, kita mengenal internet. Internet itu kan sebenarnya kumpulan dari jaringan komputer. Ya. Nah, itu rutenya gimana? Nah, penasaran kan sebenarnya, itu kan menarik ya untuk dibahas. Itu bisa dari aplikasi merentang. Kita bahas dulu sebentar. Oke, terkait dengan jaringan komputer. Jadi sebenarnya jaringan komputer itu terdiri dari hubungan router-router. Router itu apa? Router itu ya satu perangkat yang fungsinya adalah memetakan satu paket atau informasi dari satu alamat ke alamat lain. Ya, sederhananya saya mau ke Jakarta.
Nah ini lewat rutenya kemana? Nah rute itu yang cari jalannya ya. Nanti teknisnya ada di Jarkom sih, tapi sebagai gambaran nggak apa-apa kita berikan sekarang. Oke, jadi ini jaringan komputer di sini, terus ada juga subnetwork. Jadi satu router itu sebenarnya mewakili satu network ya, satu jaringan. Nah di sini kasusnya adalah misalnya satu dari sini, misalnya ya kita mau kaji dari sini, dia mau mengirim ke sini. Nah, ini dia akan broadcast tuh informasinya, alamatnya sini tuh di mana. Dia ngirim alamat ke sini, dia kirim ke sini, cari kan alamatnya di sini. Nah ini berpotensi pesannya itu untuk kembali ke router awal. Nah kita menggunakan prinsip pohon merentang ini agar informasi dari sini ke sini tuh nggak balik lagi ke jaringan yang ini. Nah, maka kita butuh melakukan analisis ya, analisis pohon merentang ini. Merentangnya cari yang minimum tentu, karena dari sini tentu dari masing-masing ini tentu ada nilai bobotnya. Bobotnya bisa dari cost itu maksudnya dari bandwidthnya, dari kecepatan internetnya, dari bahannya, bisa fiber optik apa pakai tembaga. Nah inilah jadi di sini prinsip untuk spanning tree ini. Oke. Nah intinya adalah kita harus mencari pohon rentang yang minimum. Oke. Dan ingat, tidak boleh ada sirkuit. Pohon rentang yang berbobot minimum itu dinamakan dengan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Ya, kita ambil contoh. Ini anggaplah sebuah jaringan kota ya. Satu kota kan biasanya dihubungkan sama kereta gitu ya. Nah, gimana sih cara membuat jalur kereta yang efektif dan paling minimum, paling murah lah costnya? Nah, kita bisa memanfaatkan spanning tree. Oke, jadi jalurnya bisa seperti ini. Dan ini setiap kota terhubung, ada jalurnya. Dari B mau ke A bisa lewat sini. Oke, dari B mau ke F bisa. Oke, dari B mau ke H juga bisa. Sini kan, terhubung. Prinsipnya itu harus terhubung dan tidak boleh ada sirkuit kalau pakai penerapan spanning tree. Nah, dalam mencari spanning tree minimum ini ada dua algoritma. Yang pertama kita bahas dari algoritma prim ya. Yang pertama di sini kita lihat dulu pseudoket dari algoritma prim. Sini prosedurnya adalah ya, inputnya adalah sebuah graph, outputnya adalah variabel T ya, pohon di sini. Intinya adalah membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung G yang berbobot tentu. Masukkan graf berbobot terhubung G ya, di sini dia punya himpunan variabel lain dengan vertex dan edge-nya. Nah, di sini jumlah vertexnya sama dengan n. Outputnya akan menjadi variabel T. Oke, deklarasi. Lalu di sini algoritmanya adalah cari sisi. Oke, pertama cari sisi dulu yang bobotnya terkecil. Jadi ada satu graf, cari sisi yang paling kecil. Nah, nanti sisi yang terkecil itu masukkan ke variabel output T. Lakukan terus pengulangan sampai N2. Setelah itu baru digabungkan, masing-masing digabungkan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini untuk gambar yang tadi ya, kita ambil contoh untuk mengkaji algoritma prim itu konsep dasarnya seperti apa. Yang pertama, kita ambil sisi dari graf G yang berbobot paling minimum, lalu masukkan ke dalam memori kita lah. Anggaplah kita punya memori T ya, memorinya T. Oke, lalu yang kedua, pilih sisi UV. Di sini kita lihat dulu deh, mana yang paling minimum. Di sini ada 10, 4, 30. Oke, di sini ada, kita identifikasi dulu deh simpulnya ya. Simpulnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, ada 6. Ya, di sini ada 6 simpul dan masing-masing punya bobot. Ya. Di sini kita lihat mana yang paling minimum. Oh, ternyata jalur yang paling minimum adalah dari 1 ke 2 ya. Ini yang paling minimum kan? Ada lagi nggak? Ya. Kita pilih ini.
Oke, langkah pertamanya adalah ini. Lalu pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Ya, jadi harus bersih. Ini kan udah masuk ke T ya, sisi 1, 2 ini masuk ke T, memori T ini. Nah, terus kira-kira dari 1 ke 2 ini mana yang lebih minimum? Apakah 30? Kan yang satu ini kan dia terhubung ke sini, 30 sama 45, tentu kita milih yang 30 ya, berarti yang keempat. Atau dari 20, dari simpul 2, ada yang 40, ada yang 25, ada yang 50. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang ini yang ke-6 ya. Simpul 6, kenapa? Karena yang keduanya adalah 25 ya. Oke. Ya. Ulang lagi. Dari 1 kita pilih yang paling minimum. Dari semua ini yang paling minimum adalah 10. Dari 10 ini kita lihat mana dari antara simpul 1 sama simpul 2 ini yang punya bobot ketetanggaannya paling minimum. 1 kan dia bertetangga dengan 4 atau dia terhubung ya. Di sini kita pakai istilah terhubung dengan 5. Di sini nilainya 30 sama 45. Oke, kalau 1 dia mengusulkan yang bobotnya 30, berarti yang dengan simpul 4. Kalau misalnya yang 2 kita lihat lagi. Oh, ini ada yang 50, ada yang 40, dan ada yang 25. Oh, ternyata ini lebih kecil daripada yang simpul 1, maka kita pilih yang 25. Ini karena paling kecil. Nanti jalur kedua adalah yang ini. Dari 2 ke 6. Ya. Mungkin lebih waktu lain ya. Oke, berarti jalur sampai tangkap lahan sampai ke step 2, langkah 2 baru menyusun. Oke, nah terus lakukan pengulangan langkah ini. Cari lagi di sini mana yang lebih kecil. Oke, kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa langkah 1 adalah yang tadi ini. Oke, buat lagi deh merah. Langkah 1 adalah yang ini. Yang kedua, kita lihat yang lebih kecil adalah yang ternyata yang 25. Yang 26. Dari simpul 2 ke 6. Langkah ketiga, ternyata identifikasi lagi mana yang lebih kecil antara 2, oke, 6, 1. Berarti yang dilihatnya ada 3 simpul, berarti yang dilihat. Oh, ternyata yang 6 ke 3 ya. Oke, berarti ini kita lihat, kita ambil. Karena dia 15 ya, bobotnya 15, berarti jalurnya digini kan, ke 6 baru ke 3. Oke, selanjutnya kita udah dapat, ternyata sisi berikutnya adalah 4 ke 6, oke, atau 6 ke 4 lah. Tadi kan jalurnya baru sampai sini kan, baru sampai sini. Terus kita lihat lagi kan, 3, oh ini 50. Oh jangan, kenapa? Karena di sini nanti mengandung sebuah sirkuit. Oh jangan, lewat. Sini berarti 3 ke 35. Oke, kita keep dulu. 2 ada nggak di sini? Oh ini 40. Jangan. Kalau ini 1 ke 4, 30. Oke, ini ada yang lebih kecil. Berarti yang 6 ke 4, 20. Ya. Setelah 6 ke 4, 20. Lalu kita cari lagi. Nah, tadi kan jalurnya adalah seperti ini kan, jalurnya ya. Kita gambar dulu. 1 ke 2, terus 2 ke 6, ya. Dari 26, terus kita ke sini 3, terus di step atau langkah keempat kita ke sini. Terus kita cari lagi. Kenapa ini nggak ke 1? Karena kalau di sini ke 1 dia membentuk sebuah sirkuit 1, 4, 6, 2. Maka kita ambil yang sini, 5. Oke, maka jadi ya seperti ini. Nah, akhirnya dijumlahkanlah semua. Maka bobotnya adalah sebesar 105. Oke? Bisa dipahami? Oke? Balik lagi ke prinsip bahwa pohon merentang itu dia bisa menghasilkan satu graf dia bisa menghasilkan beberapa pohon merentang kan seperti ini ya. Jadi namun untuk bahasan kita kali ini adalah kita mencari yang paling minimumnya dari
Prim, kita didapat bahwa jalur inilah yang menghasilkan pohon merentang paling minimum berdasarkan algoritma Prim ya. Di sini bisa kita lihat bahwa semua syarat pohon tidak ada yang dilanggar atau terpenuhi semua lah ya. Di sini 1 terhubung, untuk ke 6 bisa ya, ke sini ke sini. Atau dari 1 ke 5 dia memang tidak terhubung langsung, tapi dia memiliki lintasan untuk menuju ke titik 5 ini ya. Dari 1 ke 2 ke 6 ke 3 dan ke 5. Nah, nilai bobot minimumnya dilihat di sini. Mungkin masih ada lagi pohon yang lain, cuman bobotnya yang paling minimum adalah yang untuk jalur ini ya. Caranya dari mana? Ini dari sini 10 ya, terus di sini tambah 25, ini ke 15, sorry ke simpul 3 tadi kita step berikutnya ke 4, jadi dari sini ke bobot-bobot ini dijumlahkan ya, 10 dan seterusnya. Akhirnya totalnya adalah 100 nih. Oke, sudah bisa dipahami? Nah, lalu algoritma Prim ini juga ada sedikit kelemahannya. Jadi saat pohon merentang yang dihasilkan itu tidak selalu unik. Jadi kalau misalnya kita amati ya, kan algoritma Prim itu kan dia mulainya dari bobot yang minimum aja. Langkah pertamanya adalah cari yang bobotnya sisi dengan bobot paling minimum. Nah, itu bagaimana kalau misalnya ada beberapa sisi yang punya bobot yang sama? Itu jadi masalah. Oke, tentu jadi pohon merentangnya nggak jadi unik, cuma nilainya cuma 1, tapi jadi bisa beberapa pohon merentang ya. Nah, misalnya contohnya ada seperti ini. Ini ada graf simpulnya dari A sampai L ya. Nah, di sini kita lihat nih minimumnya berapa. Oh, ternyata minimumnya adalah 2 ya. Cuman sisi yang memiliki bobot 2 ini ada beberapa. Yang pertama yang ini ya. Ada juga yang ini. Oke. Dalam logika berpikir algoritma Prim, dia yang diidentifikasi adalah sisi yang memiliki bobot minimum. Berarti kalau kita pilih yang CD dulu ini sah, atau mau yang ini dulu boleh, atau mau yang ini dulu boleh, maka hasilnya nggak unik kan, karena dari CD ini memungkinkan dia urutannya berbeda kan. Oke. Nah, maka dapatlah di hasil pengerjaan, bisa jadi jawabannya ke sini dulu ya. Oke. Setelah itu atau ini jawabannya mungkin seperti ini, masih memungkinkan, atau jadi seperti ini pohon merentang ya. Jadi balik lagi bahwa algoritma ini untuk kasus sisi yang memiliki bobot yang sama itu memungkinkan jawabannya jadi tidak unik ya. Jadi memungkinkan ada beberapa jawaban pohon merentang ya, tapi tetap bobotnya nanti tetap sama ya. Oke, kita masuk ya ke algoritma Prim. Gimana di sini coba dipahami lagi logika berpikir algoritma Prim, coba dilatih lagi. Coba yang ini buktikan deh biar lebih paham ya. Oke. Sekarang kita masuk ke algoritma berikutnya, yaitu algoritma Kruskal. Jadi algoritma ini juga sama, fungsinya adalah untuk mencari spanning tree minimum ya. Nah, cuman di sini pada keadaan awal sisi-sisi itu udah diurut. Oke. Algoritmanya ya, kita lihat ini masih mirip. Nah, di sini algoritmanya adalah asumsinya sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot yang besar ya. Jadi urutkan dulu dari kecil, dari yang paling minimum, ke maksimum. Oke ya. Jadi di sini nantinya masing-masing pohon di hutan hanya berupa satu buah simpul. Nah, hutan tersebut dinamakan hutan merentang yang terdiri dari pohon yang memiliki satu buah simpul. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ya ke per langkahnya.
Oke, di sini langkah. Nah, sini ada langkah nolnya dulu. Ya, kalau yang tadi langsung langkah 1, di sini ada langkah awal. Langkah awalnya adalah kita urutkan dulu dari masing-masing bobot. Kita lihat urutkan dari yang paling kecil ke yang besar. Oke, setelah itu kita masukkan ke variabel baru P ya, baterai yang masih kosong. Pilih sisi V-nya dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U, V ke dalam T. Ulangi langkah 2 ini seterusnya. Oke, kita masuk ke lebih jelasnya, kita ambil contoh yang sama seperti yang tadi. Oke ya. Nah, dari bobot-bobot ini kita urutkan yang nilainya terkecil. Ya, di sini kan 10, terus mana lagi yang kecil? 15, 20 dan seterusnya ya. Jadi pertama adalah sortir dulu jumlah bobotnya. Oke, ini yang tadi, graf yang tadi. Oke. Bobot sisi kita urutkan. Jadi untuk yang 10 dia sisi 1 2. Oke. Untuk yang 15 dia dari 3 ke 6. Oke, dan seterusnya sampai terakhirnya yang bobot yang terbesar adalah 55, yaitu dari 5 ke 6 ya. Nah, kita awali dengan langkah 0 ya. Tadi sudah dibahas bahwa pada langkah awal masing-masing pohon di hutan hanya berupa satu buah simpul. Oke, 1 2 3 4 5 6 karena ada 6 buah simpul. Langkah 1 kita lihat, kita kerjakan dari sini, identifikasinya dari sini. Oke, berarti mulai dari sini 1 2 10. Oke, ini adalah yang pertama ya, langkah 1-nya. Terus langkah keduanya kita lihat di sini. Oh, sisi yang keduanya adalah 36. Oke, kita dari 3 kita ambil 6. Oke. Setelah itu cek lagi 46. Oh, 46 adalah 20. Tapi kita cek dulu apakah 46 ini membentuk sebuah sirkuit apa enggak. Oh, dari 3 ke 6 aman. Dari 6 ke 4 ya. Kita lihat lagi di sini. Oke, sorry. Biar gampang seperti sini. 1 2. Oke, langkah berikutnya adalah dari 2 ke Oke, 1 ke 2 kan. Terus di sini adalah 3 ke 6. Oke, berarti 3 ke 6. Oke, kalau yang tadi kan sebelumnya dilihat dulu ketetanggaan dari dua ini, kalau yang prim ya. Kalau yang kruskal dia lihat dari sini aja. Lihat dari tabel walaupun dia nggak harus ketemuan dulu. Oke. 36, lalu yang ketiga adalah 46. Nah, lihat di sini 46 kira-kira membentuk sirkuit nggak? Oh, nggak, ternyata sini masih aman, masuk sini. Oke. Langkah berikutnya kita cari yang 26. Oke, 26 di sini. Kita lihat bentuk sebuah sirkuit apa enggak? Enggak. Ya udah, tempelkan. 26. Terus setelah berikutnya 14. Kita lihat 14 bentuk sebuah sirkuit apa enggak? Oh, ternyata kalau ini ditempelkan antara 1 dan 4, maka akan ada satu sirkuit yang terdiri dari simpul 1, 4, 6 dan 2. Oh, maka tolak yang ini. Ini nggak bisa dipakai. Kita masuk ke selanjutnya ke 35. 35 di sini kita lihat 3 sama 5. Dia membentuk sebuah sirkuit nggak? Oh, enggak. Oke, berarti kita terima langkahnya. Iya, 3 ke 5 berarti ada hubungan. Lalu selanjutnya adalah 2 dan 2 ke 5, 40. Kita lihat lagi. 2 ke 5 atau 5 ke 2 ini ada membentuk sebuah sirkuit. Oke, di sini ternyata membentuk sebuah sirkuit dengan simpul 2, 6, 3, 5. Maka tolak. Selanjutnya 1, 5 untuk sebuah sirkuit. 1, 2. Oke, ternyata akan membentuk sebuah sirkuit ya. Oke, karena kembali lagi ke titik awal sini 1, 5 kan jadi gini, 1, 5, 3 ke 6, ke 2, ke 1. Itu akan jadi satu sirkuit. Oke, terus 2 ke 3. Nah, akan jadi satu sirkuit juga ya. Oke, terus 5, 5 dia juga akan jadi satu sirkuit. Jadi ini tolak. Oke. Nah, ini tadi penjabarannya. Yang keempat kita tolak. Jadi berakhir di 3, 5 ya. Nah, jadi pohon merentang minimum yang dihasilkan adalah ini, jadi ini kan. Ya.
1, 2, 6, 4, 3, 6. 3, 5, 6. Oke, sama ya. Buatnya jumlahkan lagi 10. Oke, 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35. Buatnya sama dengan 109. Oke. Nah, sebelum sama kelas. Oke, gimana? Sudah bisa dipahami? Identifikasi lagi bedanya dengan algoritma antara algoritma Kruskal dengan prim ya. Kalau yang prim, dia langkah pertamanya langsung cari yang minimumnya. Oke, kalau yang Kruskal sorting dulu dari terkecil ke terbesar. Oke ya. Jadi langkah awal itu sangat menentukan ya ke langkah berikutnya. Oke, sebagai latihan, silakan kalian kerjakan latihan ini di kelas, dikumpulkan ya. Kalau bisa hari ini ya, biar nggak usah ada PR lah. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.